Regno de Egitto, negara boneka Italia dengan ekonomi kuat dan wilayah luas, menjadi kekuatan utama Italia di Timur Tengah. Namun, situasi mulai bergolak setelah meningkatnya perebutan pengaruh antara Turki dan Italia di kawasan tersebut. Ketika Raja Farouk wafat, kekuasaan berpindah kepada El Nahas, seorang pemimpin berhaluan oligarkis. Pemerintahannya tak bertahan lama. Ia mengundurkan diri dan digantikan oleh Fuad Seraget, seorang populis konservatif. Dominasi Italia di Mesir mulai runtuh setelah pemilu tahun 1963 yang memicu kudeta besar oleh gerakan Pan-Arab di bawah pimpinan Muhammad Najib dan Gamal Abdel Nasser. Kudeta ini tidak hanya menggulingkan pemerintahan Mesir, tetapi juga melahirkan negara baru, Sudan, yang dipimpin oleh Ja'far Nimri. Gamal Abdel Nasser ditunjuk untuk memimpin Mesir dan kemudian membentuk aliansi baru dengan Sudan bernama United Arab States. Kekalahan Italia di Timur Tengah dan Afrika menjadi pukulan besar bagi kekaisaran itu. Yordania segera keluar dari Italian Sphere, sementara di Palestina gerakan Zionis bangkit secara mengejutkan. Di bawah kepimpinan Menachem Begin, mereka berhasil mengusir pasukan Italia dan menundukkan kekuatan Muslim setempat, mendirikan negara baru, State of Israel. Setelah kekalahan memalukan di Timur Tengah, Italia diguncang oleh krisis besar yang dikenal sebagai tragedi Piazza Fontana. Setelah itu, Israel menyerang Jordan dan berhasil menduduki negara tersebut, yang menjadikan ancaman serius bagi negara-negara Timur Tengah setelah Italia. Sebuah kejutan muncul di Indonesia. Zulkifli Lubis, mantan kepala intelijen. Namun, bencana terbesar terjadi di Afrika bagian selatan. Pemerintahan Komisaris Jerman yang telah lama memerintah benua itu dengan tangan besi runtuh akibat ketidakmampuan mereka mengelola wilayah yang luas dan kacau. Kekosongan kekuasaan itu memicu gelombang pemberontakan brutal yang dikenal sebagai African Devastation. Tahun 1970 menjadi titik balik dunia. Krisis minyak global mengguncang perekonomian seluruh negara, dipicu oleh perang sipil besar-besaran di Timur Tengah, dari Irak, Yaman, hingga Oman. Melihat peluang ini, Gamal Abdel Nasser bertindak. Ia memanfaatkan ketidakstabilan tersebut untuk melancarkan serangan terhadap terusan Suez yang masih berada di bawah kendali Italia. Di saat yang sama, ia mendanai dan mendukung kebangkitan Partai Ba'ath di Irak. Pemerintahan baru Arab Yaman Republik kemudian melancarkan invasi terhadap Arab Saudi, sumber minyak utama dunia. Di perbatasan Kanal Suez, aku melatih dan merekrut pasukan terbaikku, mempersiapkan operasi khusus yang dirancang untuk merebut kembali jalur kehidupan Mesir itu dari tangan Italia. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan persiapan, operasi pun dilancarkan. هيئة الإذاعة البريطانية التلفزيون الإنجليزي عامل برنامج عن Operasi yang berlangsung hanya selama 1 minggu berhasil mengusir Italia dari terusan Suez. Tak lama kemudian, kegagalan rezim Farah Pahlavi memicu pecahnya berbagai faksi di Iran. Negara itu tenggelam dalam kekacauan. Di Irak, kaum Ba'ath keluar sebagai pemenang dan segera bergabung dengan aliansi kami. Di bawah kepimpinan Nasser, Mesir bertransformasi menjadi kekuatan besar. Rencana Nasser selanjutnya adalah melancarkan serangan terhadap Israel untuk membebaskan warga Muslim Palestina. Aku menunggu urusan Ba'ath Irak dengan suku Kurdi terselesaikan karena aku membutuhkan mereka untuk pembebasan ini. Sementara itu, aku mempersiapkan pasukan besar di perbatasan Israel. Lebanon juga sudah menyiagakan pasukannya. Rencanaku adalah menyerang Israel dari beberapa arah sekaligus, Mesir dari barat, Lebanon dari utara, dan Irak dari timur. Setelah Irak berhasil menyingkirkan perlawanan Kurdi di utara,
Utara, operasi untuk menyerang Israel akan dimulai demi menyelamatkan kaum Muslim Palestina yang tertindas oleh gerakan Zionis di bawah pimpinan Shimon Peres. Keberanian dan kegigihan pasukan Lebanon, Irak, dan Mesir membuahkan hasil gemilang. Dalam waktu hanya 2 bulan, Israel berhasil ditaklukkan sepenuhnya. Segera setelah kemenangan itu, aku memproklamasikan kemerdekaan Yordania dan Palestina. Setelah bertahun-tahun penderitaan, kaum Muslim akhirnya terbebas dari penindasan Zionis Israel. Keberhasilan Nasser dalam mengusir Italia, membangun pemerintahan yang efisien, merebut kembali terusan Suez, serta membebaskan tanah suci dari pendudukan Israel, membuat namanya menjulang tinggi di seluruh Timur Tengah. Ia dipandang sebagai simbol kebangkitan Arab, seorang pemimpin yang menyalakan kembali api kebanggaan dunia Islam. Namun, di balik semua kejayaan itu, masih ada satu impian yang belum terwujud. Ambisi besar yang telah lama ia pendam, yaitu mendirikan Republik Arab Bersatu, sebuah federasi yang menyatukan seluruh bangsa Arab dari Timur Tengah hingga Afrika Utara di bawah satu panji, satu pemerintahan, dan satu visi. Apakah ini akan menjadi awal dari persatuan yang agung bagi seluruh rakyat Arab, atau justru permulaan dari kehancuran baru yang akan mengguncang dunia Arab? Takdirlah yang akan menentukan nasib negara ini.